Shalom, salam sejahtera, salam sehat dan salam kebaikan untuk kita semua jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami. Bahkan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu supaya kebenaran firman-Mu memperkuat dan menumbuhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, salah satu pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh siapapun, yaitu kapan Yesus akan datang kembali. Pertanyaan ini sesungguhnya tidak akan ada satu orang pun yang memiliki keabsolutan yang akan bisa menjawabnya. Tapi memang Bapak Ibu, sering sekali ada banyak orang berusaha menafsirkannya. Ada banyak orang biasanya meramalkannya tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus atau eskatologis. Tapi yang pasti, jika ada orang di tengah-tengah dunia ini di zaman sekarang yang mengatakan bahwa hari inilah kedatangan Tuhan, saya mau pastikan pada saat ini semuanya itu ajaran sesat. Semuanya itu tidak benar. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah pertanyaan itu sering kita tanyakan, kapan Yesus akan datang kedua kalinya? Nah, sampai sekarang memang Yesus belum datang. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mampu bertanya, menanyakan kapan Yesus akan datang kedua kalinya, tentu pertanyaan itu mendorong kita mempersiapkan diri untuk menyambut Dia. Jangan pertanyaan itu hanya sebatas pertanyaan tanpa ada pengaplikasian, pengaktualan diri, pertobatan yang baik di dalam kehidupan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini, di mana terjadi diskusi ringan, dialog yang sangat baik, yang sangat intim antara Yesus dengan para murid-muridnya. Kalau dikatakan dalam ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia, bercerita-cerita. Apa yang dipertanyakan oleh para muridnya pada saat itu? Para murid menanyakan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Yesus
sebelumnya sudah memberitahukan bahwa bait Allah akan diruntuhkan dan akan diperbaikin kembali, dan Dia akan datang untuk kedua kalinya. Lalu murid-murid bertanya, kapan? Kapan kira-kira Tuhan, kalau Engkau nanti meninggalkan kami, kapanlah Engkau mau datang kembali? Tapi apa jawaban daripada Yesus? Yesus tidak memberikan tanggal, tahun pastinya. Tapi Yesus hanya memberitahukan kisi-kisi seperti zaman sekarang istilahnya. Kisi-kisinya bahwa ketika nanti Dia akan datang atau ke dunia akan terjadi, akan banyak pengajaran-pengajaran sesat. Akan banyak orang-orang yang mengaku Mesias. Akan banyak peperangan. Terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Bahkan yang paling menakutkan sebenarnya Bapak Ibu, Yesus katakan bahwa orang-orang percaya akan disiksa. Dalam ayat yang ke-9, dalam perikop kita ini jelas sekali di sana dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Aku. Artinya apa? Artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan penderitaan di dalam kehidupannya. Akan banyak bulian. Akan banyak penindasan dan lain sebagainya. Bahkan akan banyak orang yang murtad meninggalkan imannya. Tentu kalau kita bawakan Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yesus ini di zaman kita sekarang, tentu ini semuanya sudah terjadi Bapak Ibu. Sekarang ini banyak orang merasa bangga meninggalkan iman kekristenannya. Banyak sekarang ini juga orang-orang Kristen disiksa di mana-mana. Banyak sekarang ini juga penindasan terjadi di mana-mana. Semuanya itu karena apa? Karena iman kepada Yesus Kristus. Lalu apa yang diinginkan oleh Yesus dari kita? Yang diharapkan oleh Yesus dari kita? Ketika kita tahu bahwa kedatangan Yesus itu sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Itu pertanyaan yang harus kita gumulkan bersama Bapak Ibu. Bagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus? Dalam perikop ini, Yesus dengan jelas mengatakan akan banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu menyelewengkan kebenaran. Tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Menggugat kematian Yesus. Tanda-tanda itu tentu sudah ada di hadapan kita. Tanda-tanda itu sudah jelas kita lihat. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Nah, lewat firman ini kita mau diingatkan, kita mau mempersiapkan diri karena zaman sekarang adalah zaman bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Dan kedatangan Yesus itu tentu untuk menegakkan keadilan dan kerajaan Allah, bahwa yang benar akan diselamatkan, orang yang tidak benar akan dihukum. Maka sebagai orang yang percaya, yang pertama sekali kita mau diingatkan supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetap bertahan di dalam kehidupannya, di dalam penderitaan yang akan kita alami. Kalaupun memang banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi Yesus dengan jelas mengatakan supaya kita bertahan. Bertahan di dalam iman, bertahan di dalam kebenaran, bertahan di dalam keadilan. Tetap mempercayai Yesus sekalipun mungkin dunia ini atau orang-orang sekitar kita sudah meragukan. Sekarang ini Bapak Ibu, oleh karena beratnya penderitaan yang terkadang kita hadapi, tidak jarang kita mempertanyakan apakah Yesus mengasihi kita. Pergumulan yang tak kunjung hilang.
Sering sekali kita katakan, di mana Tuhan? Kenapa pergumulan ini diberikan kepadaku? Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga sering banyak orang meninggalkan imannya. Tidak percaya lagi kepada Yesus. Berpikir bahwa setelah aku nanti mati, maka semuanya selesai. Tidak akan ada lagi penghukuman. Tapi lewat kebenaran firman ini, kita mau diingatkan bahwa setiap orang yang percaya harus tetap bertahan di dalam kebenaran, di dalam keadilan, bahkan walaupun ada penderitaan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Yakinilah Bapak Ibu, bahwa kesetiaan untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus di dalam penderitaan yang kita alami tidak akan pernah sia-sia. Kita akan memperoleh mahkota kehidupan bersama dengan Yesus. Maka oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan imanmu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga mau mengingatkan kita bahwa memang kedurhakaan terjadi di mana-mana, bahwa memang perbantahan antara orang tua dan anak sering sekali terjadi. Tapi kita mau memposisikan diri kita di dalam hidup yang benar. Maka kalaupun dunia ini atau di sekitar kita sering berbantah di dalam kehidupannya, sering berkelahi, tingkat kejahatan terjadi di mana-mana, tapi kita mau diajak supaya kita tetap berdiri di dalam kebenaran dan keadilan Allah. Jangan pernah kita terkontaminasi, jangan pernah ikut-ikutan kita. Bahkan terakhir ini ada sebuah kejadian di kota Pematang Siantar. Mayat seorang perempuan ditemukan di Kabupaten Karo, dibunuh. Dan salah satu pelakunya adalah pihak kepolisian. Yang pada saat itu memang kami baru saja melaksanakan peribadahan di keluarga tersebut. Kami melaksanakan peribadahan tanggal 19, tanggal 20-nya. Dia terlibat di dalamnya. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena memang dia tidak bertahan di dalam kebenaran itu. Dia terkontaminasi dengan kejahatan, akhirnya dia terlibat. Dia tidak bertahan di dalam kasih Allah. Maka saya sangat mengingat pada saat itu. Karena memang Bapak Ibu jujur, kalau kami memimpin ibadah rumah tangga, pertangyangan, kami selalu mengajak jemaat untuk berdiskusi tentang kebenaran Tuhan. Maka pertanyaan yang saya tanyakan pada saat itu, kenapa orang gampang-gampang pindah agama? Si bapak tersebut mengatakan, karena tidak beriman. Nah tentu demikian juga, kenapa orang mau melakukan kejahatan? Karena memang dia tidak kuat di dalam imannya. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa akhir zaman sudah dekat, tapi orang-orang yang percaya diajak untuk tetap bertahan, berdiri dalam kebenaran, berdiri di dalam keadilan, supaya memperoleh keselamatan atau mahkota kehidupan. Maka jangan pernah kita terkontaminasi, tertarik, atau berkompromi dengan kejahatan sekecil apapun itu. Karena kejahatan yang kecil itu bisa menjadi besar dan bisa menghancurkan kita. Tapi kita mau bertahan di dalam kebenaran kasih Kristus, sehingga kasih Kristus itu yang menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap mampu melawan segala jenis kejahatan. Jemaat Tuhan, Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa kedatangannya sudah dekat. Penderitaan akan kita terima. Penyesatan datang dari mana-mana. Tapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan tetap bertahan di dalam kebenaran. Karena apa? Karena ada pengharapan, mahkota kehidupan akan menjadi bagian kita. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang kekal akan kita terima ketika Kristus yang menyelamatkan kita datang kembali dan bertemu dengan kita.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami tetap bertahan di dalam kebenaran, sehingga kami tidak terkontaminasi dengan segala kejahatan. Karena kami percaya, ketika kami bertahan dalam kebenaran, kasih-Mu akan menguatkan kami. Pertolongan-Mu akan semakin nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.